Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan dengan area seluas 5.765 km persegi yang pada tahun 2020 dihuni oleh sebanyak 460.345 jiwa. Hebatnya, meski termasuk negara kecil, Brunei Darussalam dikenal sebagai negara yang sangat makmur dengan indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, yang oleh sebab itu negara ini digolongkan sebagai negara maju. Tidak hanya itu, Indeks Transparansi Internasional tahun 2019 menempatkan Brunei sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Sementara itu, Forbes menempatkan kerajaan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari total 182 negara di dunia karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang sangat luas. Di Brunei, terdapat kira-kira 1 mobil untuk setiap 1,5 orang, yang hal ini menunjukkan bahwa warga Brunei memiliki posisi keuangan yang sangat baik. Selain itu, Brunei merupakan salah satu negara dengan hutang paling sedikit di dunia, di mana utang publiknya hanya sekitar 2,4% dari total ekonominya. Brunei juga tidak memungut pajak penghasilan perorangan serta pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Tidak hanya itu, warga Brunei menerima perawatan kesehatan secara gratis. Bahkan, cakupan imunisasinya sekitar 97,8%, melebihi target WHO di angka 95%. Layanan kesehatan gratis ini berkontribusi pada tingginya angka harapan hidup, di mana rata-rata angka harapan hidup di Brunei adalah 75 tahun. Namun demikian, Brunei memiliki tingkat obesitas tertinggi di ASEAN dan menjadi salah satu yang tertinggi di Asia. Bahkan, menurut hasil penelitian Kementerian Kesehatan Brunei, sekitar 30% anak sekolah di Brunei mengalami obesitas. Brunei juga dikenal sebagai negara yang sangat tegas dalam melaksanakan ajaran Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum negara ini didasarkan pada hukum umum Inggris dan hukum syariah Islam. Namun dalam banyak kasus, hukum syariah Islam kerap menggantikan hukum umum. Hukum syariah Islam resmi diberlakukan di Brunei sejak tahun 2014, yang dengan demikian negara ini memberlakukan hukum potong tangan, rajam dan cambuk bagi pelaku kasus pencurian, hubungan sesama jenis, serta perzinahan. Kemakmuran serta ketegasan melaksanakan ajaran Islam di Brunei tentu tidak bisa dilepaskan dari peran seorang Sultan Brunei yang merupakan pemimpin mutlak di negara itu. Status Sultan yang disematkan di Brunei bukanlah sekedar simbol dengan peran yang tidak signifikan. Lebih dari itu, seorang Sultan menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan sekaligus. Yang itu berarti bahwa selain berperan sebagai kepala negara, Sultan juga memiliki otoritas eksekutif penuh. Brunei merupakan salah satu dari segelintir negara yang menerapkan sistem monarki absolut. Tidak banyak negara yang menganut sistem semacam ini, tetapi Brunei masih menjadi segelintir yang tersisa. Bahkan, kendati Brunei memiliki parlemen, tetapi tidak terdapat pemilihan umum yang dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Sultan Brunei menempati sebuah istana megah yang dinobatkan sebagai istana terbesar di dunia yang dibangun dengan biaya senilai 21 triliun rupiah. Istana ini bernama Nurul Iman dan merupakan kediaman resmi bagi Sultan yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara.
Istana ini terletak di lanskap yang sangat indah di tepi Sungai Brunei. Istana ini memiliki 1.788 kamar, 257 kamar mandi, masjid, garasi yang dapat menampung sekitar 110 mobil, 5 kolam renang, ruang perjamuan besar, serta beragam fasilitas mewah lainnya. Total luas lantai istana ini adalah sekitar 2.152.782 kaki persegi dan menjadikannya sebagai istana tempat tinggal terbesar di dunia menurut Guinness World Record. Brunei merupakan salah satu negara yang pernah menjadi koloni Inggris sejak tahun 1888. Negara ini bahkan memilih untuk tetap menjadi protektorat Inggris pada tahun 1963 daripada bergabung dengan Federasi Malaysia. Hingga kemudian pada tahun 1984, Brunei memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. Dalam bidang ekonomi, Brunei sangat bergantung pada minyak. Produksi minyak mentah dan gas alam di negara ini menyumbang sekitar 90% perekonomiannya. Ladang minyak darat di Seria merupakan salah satu ladang minyak paling penting di negara ini, di mana pada tahun 1991 sebuah monumen yang disebut Monumen Miliar Barel dibangun untuk merayakan tingkat produksi minyak yang berlimpah di kawasan ini. Brunei merupakan negara penghasil minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara. Kerajaan ini menghasilkan sekitar 180.000 barel setiap harinya. Di samping itu, negara ini juga merupakan produsen gas alam cair terbesar ke-9 di dunia. Namun demikian, dalam sebuah studi dijelaskan bahwa sumber daya minyak Brunei kemungkinan akan habis dalam 2 dekade mendatang. Yang dengan demikian, negara ini perlu melasi di bidang ekonomi untuk mempertahankan kesejahteraannya. Myanmar adalah negara yang terletak di bagian barat Asia Tenggara yang dulunya dikenal sebagai Burma. Selama kekuasaan Inggris antara tahun 1824 hingga 1948, negara dengan luas 676.578 km persegi ini dikenal dengan Burma, sebuah nama yang berasal dari kelompok etnis Bamar yang merupakan etnis dominan di negara ini dan membentuk hingga sekitar 70% populasinya. Setelah lepas dari Inggris, negara ini dipimpin oleh junta militer yang dikenal sangat keras. Kemudian, pada tahun 1989, Burma secara resmi diganti nama menjadi Republik Uni Myanmar. Hanya saja, banyak pemerintahan demokratis yang tidak mengakui kekuasaan junta militer tersebut. Dan sebagai konsekuensinya, mereka juga menolak perubahan nama terhadap negara ini. Myanmar merupakan negara yang kaya dengan sejarah, budaya, dan tradisi. Salah satu tradisi yang paling terkenal di negara ini adalah tradisi suku Kayan, sebuah tradisi mengenakan kalung cincin besar berwarna emas yang dilakukan oleh kaum wanitanya. Biasanya, mereka memakai cincin leher tersebut sejak dini dengan ukuran yang disesuaikan. Saat usianya bertambah, mereka akan menggantinya dengan cincin leher yang lebih besar. Konon, penggunaan cincin leher ini adalah bagian dari upaya mempercantik diri. Tetapi, sebagian sumber menyebutkan bahwa penggunaan cincin besar ini merupakan upaya untuk membuat wanita suku Kayan tampak tidak menarik, dengan tujuan untuk menghalangi perbudakan yang dilakukan oleh suku saingan. Penggunaan cincin leher telah menjadi tradisi
yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga, kendati cincin tersebut memiliki bobot yang cukup berat dan berisiko bagi tulang leher, mereka tetap menjalankan tradisi yang sudah ada. Bahkan, semakin berat cincin yang terpasang di lehernya, menandakan bahwa mereka semakin cantik. Selain itu, pemakaian cincin leher adalah penanda bahwa mereka berbeda dengan wanita dari suku lain. Orang-orang Kayan di Myanmar adalah subkelompok dari orang-orang Karenni. Populasi Kayan diperkirakan mencapai 130.000 jiwa, di mana lebih dari setengahnya tinggal di Myanmar. Mereka ditemukan di negara bagian Karenni di sekitar Loiko, Demauso, dan negara bagian San Selatan. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, banyak orang Kayan melarikan diri ke Thailand dikarenakan perang saudara di Myanmar. Mereka mencari perlindungan di Thailand dan sampai saat ini masih tinggal di negara itu. Meskipun beberapa telah berasimilasi dengan penduduk lokal Thailand, tetapi mayoritas dari mereka terus hidup dalam kemiskinan. Secara umum, masyarakat di Myanmar memiliki pakaian tradisional yang mirip dengan sarung yang disebut dengan longyi. Kain besar sepanjang 2 meter ini dililitkan pada bagian bawah tubuh dengan cara yang mirip dengan sarung. Pakaian ini dikenakan dalam aktivitas sehari-hari pada hampir semua kesempatan, baik oleh pria maupun oleh wanita. Perbedaan antara longyi untuk pria dan wanita terletak pada pola serta bagaimana simpul kaitan tersebut diikat. Pria membiarkan simpul mereka menggantung di bagian depan, sedangkan wanita akan menyelipkannya di bagian dalam. Myanmar dikenal sebagai negeri 1000 pagoda. Negara ini memiliki beragam situs arkeologi yang menakjubkan, seperti kota kuno Bagan yang dikenal memiliki ratusan candi. Bagan dianggap sebagai salah satu situs arkeologi terbesar di dunia, di samping juga dinilai sebagai salah satu tempat paling spektakuler di Asia. Di masa lalu, Bagan merupakan ibu kota kerajaan Pagan di kawasan Burma, kerajaan pertama yang menyatukan berbagai wilayah. Selama kerajaan-kerajaan berdiri bersamaan pada abad ke-11 dan abad ke-13, terdapat lebih dari 10.000 kuil Buddha, pagoda, dan biara yang membangun kota Bagan, di mana lebih dari 2.200 kuil dan pagoda tersebut masih berdiri hingga saat ini. Sebagai negara yang dikenal memiliki banyak pagoda, tentu saja pagoda-pagoda di Myanmar tidak hanya berada di kota Bagan, melainkan di tempat-tempat lain di seluruh kawasan negeri ini. Salah satu pagoda yang paling terkenal di negeri ini adalah pagoda besar yang terdapat di kota Yangon, yang menjadi ikon bagi Myanmar dan sekaligus menarik wisatawan dari seluruh dunia. Pagoda ini memiliki warna yang tampak cerah karena dilapisi lebih dari 60 ton emas. Dan jika dilihat hingga ke bagian atas, akan tampak pula berlian asli tanpa cacat seberat 15 gram. Ditambah lagi dengan ribuan berlian lainnya yang menghiasi patung-patung dan paviliun. Selain dikenal dengan sejarah, budaya, dan peninggalan arkeologinya, Myanmar juga kental dengan kepercayaan tradisional. Salah satu contohnya adalah tidak adanya angka 4 di negara ini. Di Myanmar, angka 4 dianggap sebagai angka pembawa sial. Hal ini karena dalam bahasa Myanmar, kata 4 memiliki bunyi yang mirip dengan kata mati. Oleh karena itu, di Myanmar tidak ada yang menggunakan angka 4 dalam nomor telepon, nomor kamar hotel, dan lain sebagainya. Di samping kaya dengan sejarah dan budaya, Myanmar juga dikenal sebagai negara penghasil rubi terbesar di dunia.
Sebagian besar produksi rubi di dunia berasal dari daerah Mogok di Myanmar. Myanmar juga dikenal sebagai negara penghasil giok, safir, dan batu mulia lainnya. Batu giok, safir, dan batu mulia Myanmar adalah jenis batu permata yang terkenal karena keindahannya. Jika selama ini batu giok dinilai sebagai batu berharga dalam banyak kebudayaan di seluruh dunia, maka batu giok yang paling terkenal dan berharga adalah giok yang berasal dari Myanmar. Batu giok Myanmar memiliki kualitas yang sangat dihargai karena memiliki warna hijau lembut serta transparansi yang sangat baik. Bhutan adalah negara kerajaan dan merupakan negara terkecil kedua di Asia Selatan setelah Maladewa. Negara ini menjadi satu-satunya negara di dunia yang mengukur kemakmuran dengan menilai tingkat kebahagiaan warga negaranya, bukan berdasarkan produk domestik bruto seperti yang dilakukan oleh negara lain pada umumnya. Bhutan menerapkan konsep yang disebut Gross National Happiness atau kebahagiaan nasional bruto yang digunakan sejak tahun 1971, sebuah gagasan cemerlang yang kemudian diadopsi oleh PBB dan didukung oleh 68 negara. Dengan konsep kebahagiaan nasional, Bhutan menjadikan faktor-faktor seperti kesehatan, pendidikan, kelestarian lingkungan, serta kebahagiaan warga negaranya sebagai indikator keberhasilan nasional. Karena itu, pemerintah negara ini secara aktif berupaya mendorong kebahagiaan bagi warganya melalui beragam kebijakan yang mendukung semua aspek ini. Bahkan, negara ini memiliki Kementerian Kebahagiaan yang ditugaskan untuk mengukur kepuasan seseorang terhadap hidup mereka saat ini. Kementerian ini berdampingan dengan Komite Kebahagiaan Nasional Bruto, di mana keduanya mengukur kualitas hidup warga berdasarkan nilai finansial serta mental. Dengan menerapkan konsep kebahagiaan nasional bruto, di Bhutan tidak ada seorang pun yang tinggal di jalanan alias tunawisma. Ketika terdapat seseorang dari warganya yang tidak memiliki rumah, ia dapat bertemu dengan raja yang akan memberinya sepetak tanah, tempat di mana ia bisa membangun rumah serta bercocok tanam. Selain tempat tinggal yang terjamin, setiap warga Bhutan juga berhak mendapatkan layanan medis dengan gratis. Mereka berhak mendapatkan perawatan medis berupa pengobatan tradisional serta pengobatan umum, di mana setiap warga dapat memilih dan memutuskan dengan metode pengobatan yang diinginkan. Bhutan juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan serta alam, karena bagi mereka kepedulian terhadap alam dan lingkungan memiliki tautan yang sangat erat dengan kebahagiaan. Karena itu, mereka memberikan perhatian khusus terhadap pepohonan, sehingga pada tahun 2015, negara ini memecahkan rekor dunia ketika warganya menanam sebanyak 50.000 batang pohon hanya dalam waktu 1 jam. Selain memberikan perhatian yang serius kepada tanaman dan tumbuhan, pemerintah Bhutan juga tidak mengizinkan warganya untuk membunuh hewan, bahkan dengan sekedar memancing sekalipun. Demikian ini, selain untuk menjaga kelestarian hewan, juga didasarkan pada ajaran Buddha yang melarang membunuh makhluk hidup karena dapat mendatangkan karma buruk. Karena itu, jika terdapat makanan berupa daging, maka bisa dipastikan bahwa daging tersebut adalah barang impor. Bahkan uniknya, Bhutan juga menjadi negara satu-satunya di dunia
yang tidak memiliki lampu lalu lintas. Kelancaran lalu lintas di negara ini diatur sepenuhnya oleh petugas khusus. Demikian ini bertujuan untuk menjaga suasana tetap tenang dan menyelaraskan dengan konsep kebahagiaan nasional. Hebatnya, kendati tidak menggunakan lampu lalu lintas, warga Butan adalah orang-orang yang sangat patuh terhadap peraturan jalan raya, sehingga lalu lintas di negara ini berjalan dengan lancar serta nyaman. Butan dikenal sebagai negara terisolasi, sehingga namanya tidak sepopuler seperti negara lain pada umumnya. Butan terletak di pegunungan Himalaya Timur dan memiliki akses yang terbatas melalui jalan darat. Di utara, Butan berbatasan dengan Cina yang memiliki medan sulit di daerah pegunungan. Sedangkan di selatan, Butan berbatasan dengan India dengan wilayah perbatasan yang sulit untuk diakses seperti pegunungan serta lembah yang curam. Topografi yang menantang ini membuat akses menuju Butan menjadi sangat sulit dan membatasi konektivitasnya dengan negara tetangga. Di sisi lain, Butan secara tradisional menganut kebijakan isolasi diri yang dikenal sebagai Drukyul, yang berarti tanah naga. Kebijakan ini melibatkan pengaturan ketat terhadap kontak luar, termasuk pembatasan masuknya penduduk asing ke negara ini. Butan mempertahankan kedaulatan dan identitas budayanya dengan membatasi pengaruh luar. Begitu ketatnya aturan ini, bahkan masyarakat Butan diharuskan untuk menikah dengan orang dari negara tersebut. Tujuannya tiada lain untuk menjaga keunikan mereka dibanding masyarakat dunia pada umumnya. Yang tentu saja tujuannya adalah untuk menjaga keunikan mereka dibanding masyarakat dunia pada umumnya. Selain faktor topografi dan kepercayaan tradisional, terputusnya Butan dari dunia luar juga disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang terbatas. Di samping juga adanya peraturan pembatasan jumlah wisatawan yang bisa mengakses negara ini. Karena itu, adalah wajar jika selama berabad-abad negara ini hampir sepenuhnya terputus dari dunia luar dan mulai terbuka untuk orang luar pada sekitar tahun 1970-an. Siaran radio baru dimulai pada tahun 1973, bahkan sampai tahun 1999 secara resmi Butan melarang penggunaan internet serta televisi. Bahkan sampai tahun 1999 secara resmi Butan masih melarang penggunaan internet serta televisi. Hanya saja karena banyak pertimbangan, salah satunya karena ketidakmungkinan membiarkan masyarakat buta teknologi, raja kemudian menghapus kebijakan ini. Periode ini dapat disebut sebagai titik balik yang berharga bagi penduduk Butan. Sebab dengan dihapusnya larangan itu, penduduk Butan bisa mengakses informasi seperti masyarakat di negara lain. Kebijakan yang mulai diterapkan pada akhir tahun 1999 ini menjadikan Butan sebagai negara terakhir di dunia yang mulai menggunakan televisi. Butan memiliki populasi sekitar 700.000 jiwa, dan meskipun negara ini tergolong negara terakhir yang mengadopsi teknologi, namun 97% dari total populasinya mengaku hidup bahagia. Mayoritas penduduk Butan memeluk agama Buddha dan memegang erat prinsip-prinsip kesederhanaan yang diajarkan oleh agama mereka. Warga Butan menaruh penghormatan yang sangat tinggi terhadap kaum wanita. Hal ini dapat dilihat dari tradisi waris yang mereka terapkan selama ini. Semua properti dan hak milik seperti rumah, hewan ternak, dan tanah menjadi milik anak perempuan tertua,
bukan milik anak laki-laki. Semua properti dan hak milik seperti rumah, hewan ternak, dan tanah menjadi milik anak perempuan tertua dan bukan anak laki-laki. Bhutan telah membuka akses kunjungan wisatawan sejak tahun 2000-an, tetapi mereka tidak mengizinkan wisatawan memasuki seluruh negeri. Wisatawan hanya bisa mengunjungi Bhutan dengan satu kelompok wisatawan lain. Jumlah wisatawan ke negara ini masih dibatasi karena menurut pemerintah, jumlah wisatawan yang terlalu banyak dapat menyulitkan warga Bhutan untuk mempertahankan budayanya. Jepang merupakan negara kepulauan di Asia Timur yang memiliki lebih dari 6.800 pulau. Negara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik di bagian timur dan Laut Jepang di sebelah barat ini memiliki populasi sekitar 126 juta jiwa yang dikenal memiliki budaya disiplin yang sangat tinggi dan menempatkan negara ini sebagai negara dengan penduduk paling disiplin di dunia. Disiplin menjadi salah satu sistem nilai serta filosofi hidup yang mereka pegang dengan teguh. Dengan adanya sistem nilai ini, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Jepang, disiplin dikenal dengan istilah shitsuke, yang berarti perilaku yang ditunjukkan orang dewasa terhadap anak-anak agar anak-anak tersebut tumbuh dengan menguasai perilaku yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan sosialnya di tengah masyarakat. Berkat kedisiplinan yang ditanamkan sejak dini, ditambah dengan etos kerja yang sangat tinggi, negara Jepang tumbuh dengan masyarakat yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi, bersih, serta tertib. Di Jepang, orang yang tidak memiliki kedisiplinan akan waktu, ia dianggap memiliki aib yang memalukan. Yang ini berlaku baik untuk masyarakat di level bawah atau mereka di level atas. Terbukti, pada tahun 2019, seorang menteri kabinet di negara Jepang meminta maaf secara terbuka kepada publik karena keterlambatannya selama 3 menit dalam menghadiri rapat kerja di kabinet. Dan uniknya, masyarakat Jepang tidak hanya menganggap keterlambatan sebagai ukuran kedisiplinan. Akan tetapi, datang terlalu cepat dari waktu yang ditentukan juga mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Pada tahun 2018 misalnya, sebuah kereta yang sampai lebih cepat sekitar 25 detik di stasiun menuai kritikan publik, yang kemudian memaksa pihak manajemen perusahaan kereta harus meminta maaf secara terbuka kepada publik. Demikian ini karena bagi mereka, datang terlalu cepat dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Jepang dikenal sebagai negara maju, salah satunya berkat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kedisiplinan yang mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakatnya. Disiplin menjadi kunci keberhasilan membentuk sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Karena itu, para ilmuwan Jepang berhasil menciptakan inovasi teknologi dengan ide-ide yang sangat kreatif. Teknologi yang berhasil dikembangkan oleh Jepang merupakan kontribusi yang positif terhadap bidang pengetahuan, seperti teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, pelayanan pos, internet, email, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka banyak menciptakan mesin-mesin yang beroperasi secara otomatis sesuai kegunaannya dalam kehidupan manusia, seperti robot motorman, robot Yasakawa Kun, robot barmaid, dan lain sebagainya, di mana teknologi tersebut dapat memudahkan masyarakat Jepang dan dunia
dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk membentuk masyarakat yang disiplin serta meraih kemajuan dalam berbagai bidang seperti saat ini, tentu saja Jepang harus melalui fase panjang dan berliku. Mereka mengawali kejayaan itu sejak awal abad ke-7, ketika Jepang mengirimkan pelajarnya ke negeri Cina untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Di sini, mereka belajar tentang pertanian, teknologi, hingga cara mengolah emas dan tembaga. Sejak zaman tradisional, Jepang telah menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa hanya dapat diraih melalui pendidikan. Pada tahun 1889, Jepang menganggap bahwa budaya Barat adalah budaya yang lebih beradab dan patut diserap dalam tatanan masyarakat. Kendati demikian, mereka juga berpendapat bahwa untuk mengubah masyarakat Jepang menjadi masyarakat yang modern, mereka tidak boleh berfokus pada penerapan sistem Barat, seperti undang-undang, sistem politik, pemerintahan, dan ekonomi. Sebab hanya dengan mengadopsi sistem modern, masyarakat Jepang justru akan kehilangan identitas serta budayanya. Karena itu, pola hidup masyarakat Jepang harus diubah pada pola hidup yang sangat menghargai waktu, disiplin dan efisien tanpa mengorbankan budaya dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Maka, pada Maret tahun 1919, Menteri Dalam Negeri Jepang saat itu mengumumkan dimulainya kampanye nasional untuk membina ketahanan nasional. Kampanye ini berfokus pada perubahan pola hidup masyarakat Jepang untuk menjadi lebih baik. Beberapa kampanye tersebut adalah membina rakyat agar terus belajar sehingga mampu mengikuti perkembangan kemajuan dunia, membangun tradisi rajin bekerja dan hidup hemat guna meningkatkan kesejahteraan hidup, dan membina jiwa yang mandiri, rasa tanggung jawab sosial, serta semangat untuk berkorban. Dengan mentalitas unggulan yang dibangun sejak dini dan telah berlangsung sejak lama, Jepang bahkan dapat pulih dalam sekejap setelah mengalami kehancuran fisik yang sangat parah pada Perang Dunia II. Jepang segera bangkit dan kembali menjadi negara yang diperhitungkan oleh negara-negara besar. Karena sejatinya, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II hanya berkaitan dengan fisik, bukan mental yang telah dibangun dari generasi ke generasi. Di samping itu, bangsa Jepang memiliki keistimewaan, yaitu kecepatan menyadari kondisi atau situasi yang dihadapi, serta kecepatan menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Jepang kembali bangkit untuk menata kehidupan sosial, ekonomi, serta industrinya yang maju menyaingi industri negara-negara Barat. Kirgistan adalah negara yang mewarisi semangat dan tradisi bangsa Mongol. Karena itu, tradisi berburu dengan elang emas dalam budaya bangsa Mongol terabadikan dengan baik di negeri ini dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini bersemayam dalam masyarakat Asia Tengah, termasuk Kirgistan yang masih menjalankan gaya hidup nomaden. Di tengah suhu udara ekstrim yang mencapai titik 0 derajat Celcius, mereka menaiki kuda sembari mengenakan mantel tebal yang dijahit dari kulit domba dan penutup kepala yang terbuat dari kain wol. Mereka menyusuri bukit, membawa burung elang emas yang bertengger di lengannya yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan kemuliaan kesatria. Dalam budaya bangsa Mongol, elang emas tidak hanya mewakili kewibawaan, tetapi juga merupakan mitra berburu yang efektif.
Mereka terlatih untuk mengejar hewan buruan seperti rubah dan kelinci, sehingga elang emas menjadi aset berharga dalam mendapatkan makanan bagi bangsa Mongol. Kemampuannya dalam melacak dan menangkap mangsa di medan sulit menjadikannya alat berburu yang tidak ternilai. Saat berusia muda, seorang pemburu di Kirgistan akan menangkap selusin elang. Kemudian dengan selektif, ia hanya memilih satu di antara selusin elang itu. Hal ini dikarenakan tidak semua elang bisa menjadi jinak kepada satu tuan, dan belum tentu memiliki potensi berburu yang baik. Untuk dapat berburu dengan mahir, seekor elang harus dilatih dalam tempo yang cukup lama, biasanya antara 4 hingga 5 tahun. Selama waktu ini, pelatihan elang emas menuntut kedisiplinan harian yang konsisten. Dalam melatih elang, pemburu secara kontinu melantunkan lagu dan bernyanyi. Tujuannya untuk menanamkan karakter suara manusia ke dalam benak burung elang, dengan harapan nantinya burung ini menjadi lebih akrab dengan kehadiran manusia. Selain itu, melalui pelatihan ini, elang dapat mengembangkan kemampuan untuk membedakan suara-suara manusia, sehingga hanya akan merespon perintah yang berasal dari suara tuannya. Ketika elang mendekati usia dewasa, sang pelatih akan melakukan pendekatan yang berbeda. Dia memperlihatkan kulit dan bulu hewan buruan yang nantinya akan menjadi mangsa, dengan tujuan agar elang terbiasa dengan bau dan karakter unik dari mangsanya. Seluruh tahap ini dilakukan dengan perintah-perintah khusus, dan seiring berjalannya waktu, setelah melalui berbagai tahap latihan, elang emas akhirnya siap untuk dijadikan mitra dalam perburuan. Praktik berburu dengan elang memang sangat cocok untuk gaya hidup orang-orang Kirgis yang nomaden. Gaya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain memungkinkan pemenuhan kebutuhan pangan tanpa harus memiliki pemukiman tetap. Biasanya, mereka menggunakan yurt sebagai tempat tinggal. Yurt merupakan tenda tradisional Mongol yang mudah dipasang dan dibongkar, sehingga memungkinkan mereka untuk berpindah tempat. Wilayah di sekitar yurt merupakan tempat pelatihan dan perawatan elang emas. Tempat ini memiliki peran penting dalam pengembangan ikatan antara manusia dengan burung elang. Pemburu yang menggunakan burung elang diistilahkan dengan berkuci, yang secara harfiah berarti penguasa burung. Saat berburu, para berkuci menunggangi kuda dengan alat khusus yang disebut dengan baldak yang dipasang di atas pelana untuk menopang burung elang yang bertengger di lengan mereka. Selanjutnya, mereka berjalan menuju dataran yang lebih tinggi sembari menatap tajam ke arah hamparan pasir serta rumput luas. Saat target buruan terpantau, mereka langsung memacu kuda dengan cepat menuju arah target. Mereka segera melepas penutup mata elang dan sejurus kemudian elang emas akan terbang meluncur dengan kecepatan tinggi. Dan tidak butuh waktu lama, cakar elang berhasil menghujam tubuh serta leher mangsanya. Paruhnya yang tajam, yang merupakan senjata pamungkas, mengakhiri perlawanan hebat dari buruan mereka. Selanjutnya, para berkuci menunggu elang emas datang membawa hewan buruannya, yang nantinya siap untuk dimasak di dalam tenda dan dimakan bersama keluarga. Berburu dengan bantuan elang adalah aktivitas utama masyarakat nomaden untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Biasanya, mereka mampu menangkap 50 hingga 60 ekor rubah, sekitar 12 luwak, kucing besar ling, dan 4 atau 5 serigala saat musim normal, yaitu selama periode 4 bulan yang dimulai pada akhir musim gugur. Kendati demikian, tradisi yang sudah berumur 6.000 tahun ini hampir punah, terutama selama era Soviet
ketika penduduk setempat terpaksa meninggalkan gaya hidup nomadennya. Pemerintah Soviet menerapkan kebijakan yang mengharuskan masyarakat nomaden untuk meninggalkan gaya hidup tradisional mereka dan bergabung dalam pertanian dan pemukiman kolektif. Hal ini mengurangi kebebasan dan mobilitas mereka, serta membatasi akses mereka untuk berburu di wilayah tradisional. Kebijakan Soviet juga mendorong urbanisasi yang mengakibatkan migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju kota. Akibatnya, gaya hidup nomaden dan tradisi berburu semakin ditinggalkan karena adanya tekanan untuk mengadopsi gaya hidup baru yang lebih modern. Namun beruntungnya, metode perburuan otentik ini dihidupkan kembali melalui perhelatan acara tradisional yang disebut dengan Festival Salburun pada tahun 1997. Festival Salburun merupakan perayaan budaya yang melibatkan 4 disiplin ilmu, yaitu perburuan menggunakan elang, memanah sambil berkuda, dan berburu dengan anjing pengintai. Festival Salburun telah menjadi ajang perayaan yang diadakan di wilayah Asia Tengah, terutama di Kirgistan. Pada tahun 2010, seni berburu menggunakan elang ini dimasukkan ke dalam warisan budaya dunia oleh UNESCO. Xinjiang merupakan sebuah wilayah otonom di Cina yang menjadi rumah bagi masyarakat etnis Uighur. Penduduk asli kawasan ini berasal dari ras-ras Turki yang beragama Islam, terutama suku Uighur yang mencapai 45,21% dan suku Kazakh yang mencapai sekitar 6,74%. Selain itu, terdapat pula suku Han yang merupakan transmigran dari seluruh provinsi di Cina untuk mengimbangi etnis Uighur, yang hingga kini suku Han berjumlah sekitar 40,58% dari total populasi. Sebagai kawasan dengan penduduk asli yang berasal dari Turki, Xinjiang memiliki nuansa, budaya, tradisi, dan bahasa Turki. Masyarakat etnis Uighur menampilkan tarian yang menjadi ciri khas mereka, musik yang menyerupai alunan Timur Tengah, serta aroma daging kebab dan rempah-rempah seperti dapat ditemui di jalan-jalan kota Istanbul. Wajah-wajah etnis Uighur dengan mata lebih besar dan hidung lebih lebar dengan ciri khas Asia Tengah membawa pesona yang berbeda dari pemandangan Cina pada umumnya. Xinjiang berbatasan dengan Mongolia di sebelah timur dan Rusia di sebelah utara. Tetapi yang paling menarik, perbatasan di sisi barat, di mana Xinjiang berbagi sisinya dengan Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Afghanistan. Di sepanjang garis perbatasan ini, terdapat jejak-jejak leluhur mereka, yaitu bangsa Turk yang menciptakan benang merah yang menghubungkan Xinjiang dengan lanskap budaya di Asia Tengah. Bangsa Turk merupakan leluhur dari berbagai suku seperti suku Kazakh, suku Uzbek, suku Kirgis, dan suku Uighur. Berbagai suku bangsa Turk ini telah melewati perjalanan sejarah yang panjang dan mengagumkan, yang membawa mereka menghuni berbagai wilayah di seluruh Asia Tengah saat ini. Suku Kirgis mendiami Kirgistan, suku Uzbek berada di Uzbekistan, suku Kazakh berpusat di Kazakhstan, suku Turki berada di Turki, suku Turkmen berada di Turkmenistan, dan suku Uighur mendiami wilayah yang sekarang disebut sebagai Xinjiang. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan yang membedakan suku-suku tersebut. Suku Uighur yang tinggal di wilayah Xinjiang saat ini menghadapi kenyataan yang berbeda. Suku Uighur belum memiliki negara berdaulat yang dapat mereka sebut sebagai rumah.
Ini menjadi perbedaan yang mencolok bila dibandingkan dengan saudara-saudara mereka dari kelompok bangsa Turk lainnya. Ketika suku-suku bangsa Turk lainnya telah memiliki negara yang menjadi tempat mereka bermukim dan berkembang, suku Uighur terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan otonomi di wilayah yang mereka huni saat ini. Pada abad ke-8, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Xinjiang disebut sebagai Uiguristan atau Uighur Eli, yang berarti tanah Uighur. Kerajaan Uighur terbentuk di wilayah ini dan menjadi pusat pengaruh budaya, politik, serta ekonomi. Kerajaan Uighur terbentuk di wilayah ini dan menjadi pusat pengaruh budaya, politik, serta ekonomi. Misalnya, Kerajaan Uighur Orkhon atau Uighur Kekanan didirikan oleh suku Uighur dan berpusat di Orkhon Village di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Mongolia. Meskipun pusat pemerintahan berada di wilayah Mongol, kerajaan ini memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah yang sekarang disebut dengan Xinjiang. Kerajaan Uighur yang kedua berdiri dari sekitar tahun 744 hingga 848 Masehi. Selama masa pemerintahannya, kerajaan ini mengontrol sebagian besar wilayah Mongolia dan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Xinjiang. Kerajaan ini memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok, Khazaria, dan berbagai kerajaan dan negara di wilayah Asia Tengah. Pada akhirnya, pada abad ke-9, kerajaan Uighur kedua jatuh akibat serangan dari kerajaan Kirgiz dan dinasti Tang di Tiongkok. Meskipun kerajaan Uighur kedua telah berakhir, tetapi pengaruh budaya, sejarah, dan bahasa Uighur tetap berlanjut di wilayah tersebut. Puncaknya pada tahun 1884, di mana dinasti Qing membentuk provinsi Xinjiang sebagai bagian resmi dari wilayah Tiongkok. Pembentukan provinsi ini melibatkan upaya untuk menyatukan wilayah yang luas dan beragam ke dalam pemerintahan pusat Tiongkok. Setelah runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1911, Tiongkok mengalami perubahan besar dalam bentuk Republik Tiongkok. Wilayah Xinjiang tetap berada di bawah kendali pemerintahan pusat Tiongkok selama periode ini. Nama Xinjiang sendiri adalah nama modern yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok saat dinasti Qing berkuasa. Dalam bahasa Tionghoa, Xinjiang berarti wilayah baru atau wilayah barat. Setelah berkuasanya Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949, wilayah Xinjiang tetap menjadi bagian integral dari Republik Rakyat Tiongkok yang baru terbentuk. Pada periode ini, sejumlah suku Han yang tinggal di berbagai provinsi di Tiongkok didorong untuk melakukan migrasi ke Xinjiang dan hidup berdampingan dengan suku Uighur. Saat itu, populasi suku Han hanya 9% dari seluruh total populasi penduduk Xinjiang. Saat itu, populasi suku Han hanya sekitar 9% dari seluruh total populasi penduduk Xinjiang. Namun seiring waktu, populasi suku Han di Xinjiang terus meningkat secara drastis hingga mencapai sekitar 40%. Secara historis, suku Han adalah suku yang memiliki martabat dan keagungan, serta telah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia. Salah satu bukti arkeologis yang menggambarkan keagungan suku Han adalah Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina pertama kali dibangun pada dinasti Qin antara tahun 221 hingga tahun 206 sebelum Masehi. Sepanjang sejarahnya, tembok ini terus diperluas, direnovasi, dan dipertahankan oleh berbagai dinasti yang dipimpin oleh suku Han. Melalui usaha kolaboratif ini, Tembok Besar Cina berdiri tegak dengan kokoh dan menjadi simbol keuletan dan keberanian. Selain itu, suku Han juga memiliki peran besar dalam membentuk nilai-nilai filosofis dan budaya yang masih berpengaruh dalam masyarakat Tiongkok
sampai hari ini. Misalnya, dinasti Han dikenal karena mendukung Konfusianisme, sebuah pandangan filosofis yang sangat mempengaruhi etika, moralitas, dan struktur sosial di Tiongkok. Nilai-nilai seperti penghargaan terhadap hierarki, etika dalam hubungan sosial, dan penekanan pada pendidikan adalah beberapa konsep utama dalam Konfusianisme yang masih dihormati dan diwariskan dalam budaya Tiongkok hingga saat ini.